Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan jurnal penyesuaian. Setelah dalam video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana membuat laporan rekonsiliasi bank. Pada kesempatan ini untuk pembuatan jurnal penyesuaian kami menggunakan rumus yang ada di Excel sehingga nanti akan lebih cepat dan secara otomatis baik itu pembuatan laporan rekonsiliasi bank maupun dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Di sini ada contoh soal yang nanti akan kita bahas. Kita masukkan pada tabel untuk penyusunan laporan rekonsiliasi dan jurnal penyesuaian. Kemudian ada tabel kesalahan catat. Di sini digunakan untuk menganalisa terkait dengan rekonsiliasi atas kesalahan catat, baik itu pada penerimaan ataupun pengeluaran. Kemudian di sini juga ada contoh soal yang terkait dengan kesalahan catat. Teman-teman silakan nanti memperhatikan rumus-rumus yang ada di sini. Nanti silakan bisa langsung dipraktekkan. Untuk yang saldo, di sini menurut kolom, di kolom catatan perusahaan, kemudian untuk nilainya, jasa giro untuk nilainya, piutang wesel untuk nilainya, bunga wesel untuk nilainya, koreksi catat untuk nilainya, kemudian di sini untuk penjumlahan penambahan rekonsiliasi atas catatan kas perusahaan, kemudian untuk pengurangan cek kosong. Di sini rumusnya, teman-teman memperhatikan ya di uraian rumus di sini. Kemudian untuk nilai beban administrasi untuk nilainya dan koreksi catat untuk nilainya. Kemudian penjumlahan pengurangan pada kolom rekonsiliasi catatan kas perusahaan serta saldo kas yang benar. Selanjutnya untuk kolom bank di sini saldo bisa dilihat di sini rumusnya. Kemudian untuk nilai penambahan ada deposit in transit untuk nilainya. Kemudian koreksi catat untuk nilainya. Penambahan terkait dengan penjumlahan di sini untuk kolom rekonsiliasi catatan kas menurut laporan bank. Kemudian untuk pengurangan cek beredar nilainya. Kemudian koreksi catat nilainya. Penjumlahan pengurangan pada kolom rekonsiliasi bank dan saldo kas yang benar. Kemudian rumus untuk penjurnalan yaitu jurnal penyesuaian, ini jurnal yang pertama. Bisa diperhatikan rumusnya. Kemudian untuk nilai yang dikredit. Kemudian untuk nilainya. Untuk jurnal yang kedua, nilainya. Kemudian rekening yang dikredit di sini, termasuk nilainya. Kemudian jurnal penyesuaian yang ketiga, di sini silakan diperhatikan untuk rekeningnya, rumusnya. Kemudian rumus untuk nilai. Kemudian rumus untuk rekening yang dikredit. Kemudian rumus untuk nilai. Jurnal yang keempat di sini. Kemudian untuk nilainya, rekening yang dikredit. Dan untuk nilainya, serta jurnal penyesuaian yang kelima di sini. Rumus untuk rekening, nilai, kemudian yang dikredit, nilainya. Ya, jadi di sini untuk jurnal penyesuaian yang perlu dicermati adalah bahwa jurnal yang dilakukan itu adalah untuk pos-pos yang ada di kolom perusahaan, sehingga di sini jurnalnya hanya menjurnal yang ada penambahan ataupun pengurangan yang ada di kolom perusahaan. Kita langsung membahas untuk saldo perusahaan di sini dalam contoh soal 26.325.000. Kita copy, kita paste di sini.
Ya, di sini secara otomatis akan muncul untuk nama rekening dan nilai, termasuk untuk jumlah pada baris saldo kas yang benar. Kemudian untuk saldo bank, pada kolom bank, di sini juga saldo serta nilai. Menurut perusahaan bahwa saldo kas itu 26.325.000 dan menurut bank 25.870.000. Ini sebelum penyesuaian sehingga ada selisih 455.000. Deposit in transit 12 juta kita masukkan pada tabel ini. Kemudian cek yang beredar kita masukkan. Cek kosong. Teman-teman sambil memperhatikan ya perubahan yang ada di laporan bank maupun nanti di dalam penjurnalan. Cek kosong. Ya. Selain dalam laporan rekonsiliasi juga penjurnalan secara otomatis tersusun di sini. Kemudian jasa giro. Jasa giro langsung otomatis juga jurnalnya selain juga pencatatan yang ada di laporan bank jasa giro. Kemudian beban administrasi 50.000. Beban administrasi di sini. Di kolom perusahaan beban administrasi masuk ke pengurangan, kemudian di penjurnalan jurnal penyesuaiannya beban administrasi debit dan kas kredit sebesar 50.000. Kemudian piutang wesel juga langsung jurnalnya dan bunga wesel sebesar 120.000. Ya. Pada contoh soal ini, data di seluruh tabel sudah kita masukkan, sehingga nanti kalau misalnya teman-teman mengerjakan soal, teman-teman bisa melihat angka-angka yang ada di soal tersebut, baik itu saldo menurut perusahaan, saldo menurut bank, kemudian deposit in transit, dan seterusnya. Teman-teman tinggal memindahkan pada tabel di sini. Jadi kalau ini misalnya saya hapus lagi, ya kosong semua, ini bisa langsung diblok, sekali copy, dan kita pastikan di sini. Ya, maka di sini langsung otomatis, baik di laporan rekonsiliasi maupun di jurnal penyesuaian. Satu yang belum kita bahas yaitu terkait dengan koreksi catat. Di sini cek nomor CC45 yang ditarik sebesar 1.100.000 untuk membayar utang, keliru dicatat perusahaan sebesar 1 juta. Kita masukkan di sini bahwa perusahaan melakukan kesalahan catat yang seharusnya itu adalah 1.100.000 tapi tercatatnya adalah 1 juta. Kita masukkan karena membayar utang berarti pengeluaran yang tercatat 1 juta. Kemudian yang seharusnya 1.100.000. Ya, maka di sini koreksi catat akan muncul di kolom perusahaan pada pengurangan sebesar 100.000. Kemudian untuk jurnal, ini kas dikredit sebesar 100.000 untuk pengurangannya. Kemudian untuk debitnya kita perhatikan di soalnya. Karena di sini di soal untuk membayar utang, maka rekening yang didebit adalah utang. Jadi utangnya semakin berkurang, karena tadi perusahaan baru mencatat 1 juta, seharusnya 1.100.000. Sehingga di sini utangnya didebit lagi sebesar 100.000. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.